Selamat pagi, Om Swastiastu. Nama saya Imade Indrawan. Saya dari SD 2 Parkiran. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG Daljab 2021, tahap 1. Terima kasih. Selamat pagi Ya, anak-anak. Pagi, Pak. Ya, gimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, ya, bagus. Oke, pada pembelajaran hari ini, kalian harap Bapak, anak-anak semangat dalam belajar, ya. Oke. Nah, pada pembelajaran ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Oke. Bapak Bisa, hanya Pak. ya, Bapak ingin selfie itu untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih selfie. Untuk pembelajaran hari ini Bapak harapkan kalian untuk tetap disiplin, ya. Tetap disiplin ketika Bapak berbicara, kalian matikan mikrofonnya. Ketika kalian sudah ditanya, baru kalian mengaktifkan mikrofonnya. Oke, pada masa pandemi ini Bapak harapkan kalian juga tetap menjaga kesehatan, ya, yaitu yang pertama ingat 5M. Yang pertama yaitu kalian ingat ya menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Oke, Bapak lihat kalian sudah sebagian besar sudah masuk di room ya. Bapak inginkan kalian untuk mengabsen satu-satu ya. Kalian kirim nama kalian ke grup dan isi nama dan isi nomor absen. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu ya, salah satu lagu wajib. Bapak harapkan kalian untuk mengikuti. Nah, Bapak ikuti ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih anak-anak sudah bisa bernyanyi dengan semangat ya. Di pembelajaran hari ini kita akan adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan membaca teks slide PPT, siswa dapat menyimpulkan ide pokok teks dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca teks slide PPT, siswa dapat mengembangkan informasi dengan bahasanya sendiri dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari melalui kegiatan mengamati gambar melalui video slide PPT, siswa dapat membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Yang keempat yaitu melalui diskusi kelompok, siswa dapat buat laporan perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apa anak-anak ini? Lanjang. Ya,
Bahasa Indonesianya apa? Nova bisa? Umbi keladi, Pak. Umbi keladi. Ya, umbi keladi. Kalau bahasa Balinya lanjang. Ya, kalau bahasa Indonesia keladi itu masih bahasa Bali. Kemudian untuk bahasa Indonesianya adalah talas. Ya, kalian tahu bagaimana cara berkembang biaknya talas? Apakah menggunakan secara generatif atau vegetatif? Kalau generatif itu adalah perkembangbiakan dengan perkawinan, ya, ada bunganya, kemudian ada buahnya di biji, bijinya ditanam maka tumbuh. Kalau talas bagaimana? Tidak kawin apakah dengan kawin? Kalau tidak kawin berarti dia tidak memiliki buah atau biji, ya. Kalau talas termasuk apa, anak-anak? Tidak kawin? Generatif. Didit bisa? Generatif, Pak. Generatif. Nah, kalau yang lain, generatif apa vegetatif? Vegetatif, Pak. Ya, vegetatif. Benar sekali anak-anak, ya. Artinya talas itu termasuk perkembangbiakan dengan vegetatif. Nah, sekarang vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif alami yaitu adalah cara perkembangbiakan tanpa dicampuri oleh manusia. Sedangkan untuk vegetatif buatan, itu baru dengan bantuan manusia. Ya, contoh vegetatif buatan itu seperti setek, ya, setek artinya manusia yang menyeteknya itu kemudian ditanam di tanah itu bantuan manusia. Kalau tanpa bantuan manusia atau alami seperti talas ini, batangnya, umbinya termasuk juga umbi batang, kemudian dia mengeluarkan juga umbi, anak-anak umbi itu. Anak-anak umbi itulah yang menjadi tunas baru sehingga terjadilah perkembangbiakan pada talas, ya. Fokus pada pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang vegetatif alami. Ya, fokus hari ini adalah vegetatif alami. Vegetatif alami itu ada 7. Ya, yang pertama yaitu tunas, spora, tunas adventif, geragih, rizoma, umbi batang, dan umbi lapis. Oke. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu tunas. Ya, tunas ini pada gambar itu gambar apa, anak-anak? Bisa lihat? Pohon pisang sama bambu. Bagus, pisang dan bambu. Artinya pisang dan bambu itu termasuk dia vegetatif alami dengan dia berkembang biaknya dengan tunas, ya. Di sini meskipun pisang ada buahnya, tapi biji pada pisang itu tidak bisa ditanam lagi, ya. Tidak ada bijinya pada pisangnya. Kalau buahnya ditanam nggak akan muncul tunas baru ataupun anak dari pohon pisang itu, ya. Kalau bambu juga bertunas dia. Nah, itu untuk pembelajarannya untuk spora. Nah, kalian tahu ini spora. Ya, contoh dari spora yaitu apa? Anda lihat di gambar. Gambar apa, anak? Di sana? Pakis, Pak.
Ya, pakis. Bagus. Ya, untuk spora ini selain pakis juga ada beberapa tumbuhan yang lain, ya, seperti lumut, paku, ya, itulah salah satu contohnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tunas adventip. Tunas adventip yaitu karsen, contohnya adventip akar ya, ada cemara. Kemudian kalau adventip daun itu bunga wijaya kusuma. Yang lagi satu yaitu cocor bebek. Nah, itulah beberapa contoh tanaman tunas adventip. Ya, tunas adventip itu dibagi menjadi dua, adventip akar dan adventip daun. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ya, ini gambar apa, anak-anak? Strawberry, Pak. Ya, strawberry. Strawberry, Pak. Ya, strawberry meskipun ada buahnya tapi dia tidak melakukan perkembangbiakan secara generatif ya, tapi dia menggunakan perkembangbiakan secara vegetatif. Di sini contohnya adalah gerage ya. Kemudian selanjutnya rizoma. Rizoma. Pada contoh ini gambar apa, anak-anak? Jahe, Pak. Ya, jahe. Seperti umbi-umbi inilah yang salah satu contoh dari rizoma. Kemudian yang ini talas ya. Talas ini termasuk umbi batang. Selain talas juga ada kentang juga termasuk umbi batang. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu umbi lapis. Nah, contohnya apa ini, anak-anak? Bawang. Ya, bawang. Ya, bagus. Bawang merah, Pak. Bawang merah, ya, bagus. Selain bawang merah, juga bawang putih, ya, termasuk juga umbi lapis. Jadi itu adalah macam-macam dari Bawang merah. beberapa perkembangbiakan secara vegetatif alami. Oke. Anak-anak pada ini sering membaca, anak-anak? Kemarin kan sudah diberikan buku, sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kalian pernah mencari ide pokok dalam setiap paragraf dalam bacaan? Pernah, Pak. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini menemukan informasi penting dalam bacaan. Yang pertama, perhatikan langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang kalian baca atau dengar. Simaklah seluruh teks yang akan dibaca guru dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin. Selain itu, catatlah juga kata-kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci tersebut memudahkan kita dalam menemukan informasi dalam teks. Yang keempat, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat utuh. Nomor 5, rangkailah kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang benar. Nah, itu cara kalian untuk menemukan ide pokok dalam setiap paragraf teks yang kalian baca ya. Jadi ketika kalian membaca itu kalian akan paham maksud dari bacaan ini seperti apa. Ya, itu caranya. Ya, untuk pembelajaran hari ini pada hari ini kalian akan keluar dari Zoom ya. Yaitu membentuk, sebelum itu kalian akan membuat teks pada LKPD. Itu kan kalian sudah lihat kan? Yaitu tentang mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Di sana ada 3 paragraf ya. Kalian akan isi LKPD itu
Langkah-langkahnya yaitu bacalah teks secara seksama. Simpulkan ide pokok dalam setiap paragraf. Setelah kalian menyimpulkan ide pokok, rangkai kembali ke dalam sebuah paragraf. Nah, artinya kalian kan sudah mencari ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Ya, artinya kalian dapat 3 kalimat. Ya, kemudian 3 kalimat itu kalian kembangkan menjadi paragraf yang kalian menurut bahasa kalian. Ya, tidak persis sama seperti dalam teks bacaan, tapi kalian mengembangkan dengan pemikiran kalian. Kemudian tugas kelompoknya, langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut. Ya, setiap anggota kelompok mengumpulkan beberapa tumbuhan vegetatif yang alami di setiap rumah. Ya, kemudian tumbuhan yang sudah berkumpul diamati, tentukan jenis vegetatif tumbuhan tersebut sesuai pengamatan kalian. Setelah melakukan diskusi dan mengisi, lanjutkan mengisi tabel kedua. Nah, di sana kan sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, kalian setelah apakah ada pertanyaan tentang LKPD ini? Tugas kalian hari ini? Ada pertanyaan? Pak. Ya? Ada? Tidak, Pak. Tidak. Nah, sekarang kalian kerjakan ya selama 60 menit. Ya. Nanti kalian akan gabung lagi jam 9:30 ya. 9:30 nanti kita akan membahas LKPD yang kalian sudah kerjakan. Oke, Bapak akan tutup pada pembelajaran hari ini. Kalian silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalian bisa keluar dari room ini dan mengerjakan tugas ya. Oke, selamat siang anak-anak. Silakan keluar dari Zoom-Meet. Oke. Bapak lihat di grup kalian sudah banyak ya, sudah mengirim tugas, sudah banyak menyelesaikan tugas kalian ya. Oke, anak-anak. Coba Bapak minta selfie membahas tentang bahasanya. Coba baca selfie. Coba aktifkan mikrofonnya selfie. Ya. Pohon pisang Musa paradiaca adalah tanaman berbentuk ternak raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas pelepah daun. 2. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. 3. Buah pisang kaya manfaat samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tumbuhan. Oke, bagus. Untuk rangkaian gininya, yang kedua bahasa Indonesianya. Yang tadi ide pokoknya, Kak. Ya, ya sekarang merangkainya sekarang. Ya. Pohon pisang Musa paradiaca adalah tanaman bentuk ternak raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas pelepah daun. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Buah pisang kaya manfaat di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tumbuhan.
Bagus sekali ya selfie. Oke, tepuk tangan untuk selfie ya, teman-teman. Silakan berikan tepuk tangan untuk selfie. Oke. Nah, sekarang Bapak minta Dedi Dharma ya membaca tugas bahasa Indonesianya. Tinggi pohon ini mencapai 3 meter. Dua tumbuhan ini nasi dari asin pengan. 3 keempat buah yang tanahnya dari dijadikan sebuah lahan sayur. Ya. Terus untuk yang keduanya? Untuk yang keduanya? Untuk yang kedua. Tinggi pohon mencapai 3 meter, tanah luas. Tanah semua ini dapat tahan di tanah yang jadinya pada daerah yang ketinggian 200 meter dari makanan. Sudah, Pak? Ya, bagus. Oke, tepuk tangan untuk Hidharma. Ya. Sekarang Bapak minta Didit. Ya, untuk bahasa Indonesianya. Yang mana, Pak? Bahasa Indonesia. Pohon pisang Musa Pradisa adalah tanaman berbentuk ternak raksasa dengan batang semu yang permukaan terlihat bekas pelepah daun. 2. Tanaman ini tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah dengan ketinggian sampai 200 meter di atas permukaan laut. Semua bagian tumbuhan ini dimanfaatkan oleh manusia sehingga dianggap tumbuhan serbaguna. 3. Manfaat buah pisang selain sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tumbuhan, pisang juga dimanfaatkan sebagai bahan olahan keripik, sale, pisang, dan tepung untuk obat tepung pisang, daun pisang yang masih batangnya untuk obat diare. Oke. Untuk yang keduanya? Pohon pisang multiguna. Di Bali, pohon pisang sangat banyak kegunaannya. Contohnya, biu gedang selain buahnya bisa dimakan dan rasanya enak, juga buahnya bisa dipakai untuk upacara atau rakan Banten. Mulai dari umbinya, pangkalnya bisa dipakai masakan, akarnya bisa dipakai ramuan, batangnya yang muda bisa dipakai sayur, dan daunnya banyak yang manfaatnya. Oke, bagus. Ya, Didit sudah merangkai dengan kalimat sendiri. Ya, oke, tepuk tangan buat Didit ya.
Oke, selanjutnya Bapak minta Nova ya baca. Nomor 1, pohon pisang Musa paradisi adalah tanaman berbentuk terna raksasa dengan batang semua yang permukaannya terlihat bekas pelebuh daun. Kedua, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah bongkol pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. Ya, lanjut. 3, buah pisang kaya manfaat. Pisang sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat, dan bagi tubuh. Oke, untuk yang keduanya. Tumbuhan ini berasal dari Asia Tenggara. Ya, Nova. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bagus ya. Cuma Bapak minta di bagus yang keduanya itu lebih dipanjang lagi kalimatnya ya menggunakan bahasa sendiri. Seperti Didit juga dia menceritakan tentang pisangnya dengan daerahnya sendiri ya kegunaan pisangnya itu. Oke, Bapak lihat sudah semua bagus-bagus dalam mengerjakan tugasnya, tetap semangat. Oke, sekarang Bapak ingin untuk membahas tugas kelompok yang kedua, yaitu salah satunya coba Bapak minta pokoknya selfie IPA-nya ya. Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi lapis. Produksi ini termasuk jenis produksi secara vegetatif alami. Stroberi, tumbuhan stroberi berkembang biak dengan cara grage atau stolon, merupakan perkembangbiakan vegetatif alami. Pisang, karena pisang berkembang menggunakan tunas. Kentang adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yakni ubi batang. Bambu adalah tanaman vegetatif alami. Bambu berkembang biak dengan cara tunas kecil di bak dekatnya. Udah, Pak? Udah bagus ya, seperti itu ya. Jelaskan juga vegetatifnya seperti apa, itu sudah Selfie sudah menjelaskan ke jenisnya ya. Kalau bawang termasuk ubi lapis. Kalau stroberi termasuk apa tadi? Gerage ya. Nah, bagus. Nah, sekarang coba Bapak minta pekerjaannya Didit. Didit bisa dengar? Bisa, Pak. Ya. Jahe dikembangbiakan akar tinggal. Bawang dikembangbiakan umbi lapis. Tulas dikembangbiakan dengan umbi batang. Pakis dikembangbiakan dengan spora. Pisang dikembangbiakan oleh tunas. Sudah, Didit? Sudah, Pak. Ya, sudah bagus. Ya, artinya Bapak lihat kalian sudah bagus-bagus ya mengerjakan dengan sungguh-sungguh
semua tugas yang Bapak berikan. Oke. Untuk selanjutnya, jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Coba Bapak minta selfie. Kita sudah belajar apa saja? Belajar tentang vegetatif alami dan tentang pohon pisang. Ya, oke. Tadi kita sudah belajar tentang vegetatif alami ya, bagaimana dengan jenis-jenis vegetatif alami. Kemudian kita sudah belajar tentang cara menemukan ide pokok dalam sebuah teks ya. Teks yang Bapak berikan yaitu teks tentang pohon pisang. Oke, anak-anak. Untuk tambah semangat lagi, kita akan bernyanyi ya. Coba kalian ikuti lagu berikut. Coba kalian ikuti ya. Juru pencar, hai jalan Menuju Kalian sudah menyanyi ya. Lagu apa yang tadi anak-anak? Juru 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 pencar, pencar. Pak. Ya, Juru pencar. betul. Oke. Tadi sudah apa saja yang kamu pelajari melalui diskusi hari ini? Ada yang bisa? Bisa, Pak. Apa? Yuk. Coba. Saya sudah belajar jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Sangat berguna. Saya bisa menanam jahe, menanam ketela. 3. Sangat bermanfaat. Ya, terima kasih Didit. Yang lain bisa? Mempelajari vegetatif alami dan mempelajari tentang pohon pisang. Lanjut. Apakah diskusi hari ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Berguna, Pak. Benar, Pak. Ya, bagus. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah merefleksi ya, menyimpulkan pembelajaran hari ini. Itu kalian sudah dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang vegetatif alami dan mencari ide pokok dalam sebuah teks ya. Kemudian apakah diskusi hari ini berguna kehidupan sehari-hari? Kemudian Didit sudah menjawab
Didit sudah mulai bisa menanam ya, menanam pohon seperti jahe. Itu ya bagus. Kemudian pendapat diskusi hari ini sangat bermanfaat. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah kita lewati. Bapak harapkan kalian untuk pembelajaran berikutnya kita masih tetap belajar tentang vegetatif buatan. Ya, kemarin sudah belajar tentang hari ini kita belajar tentang vegetatif alami. Untuk pembelajaran berikutnya kita belajar tentang vegetatif buatan. Kemudian pada pelajaran berikutnya Bapak minta kalian untuk tetap disiplin ya. Bapak minta kalian untuk belajar lagi di rumah ya. Nanti Bapak akan berikan sebuah PR. Untuk berikutnya, Bapak juga akan berikan kalian sebuah evaluasi yang akan kalian jawab di rumah ya. Nanti waktu kalian jawabnya 15 menit, kemudian kalian kirim ke grup pribadi Bapak, ke WA pribadi Bapak ya. Oke, anak-anak, Bapak harapkan kalian tetap semangat ya untuk belajar. Oke, anak-anak, Bapak harap kalian hari ini pelajaran sudah selesai. Kalian bisa meninggalkan grup ini ya, grup Zoom ini. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan soal evaluasi. Tetap semangat ya. Oke, anak-anak, silakan untuk meninggalkan lab Zoom ini. Terima kasih anak-anak.